Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Tempat untuk Mengalami Kemenangan. Ayub pasal 23 ayat 8 dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Banyak orang yang berpendapat bahwa padang gurun dalam Alkitab berbicara tentang kesusahan, penderitaan, dan tempat untuk menebus dosa, pembuangan, pengasingan, penyingkiran. Ini tidak benar. Padang gurun bukanlah sesuatu tempat penyiksaan yang Anda alami ketika Anda berbuat dosa. Padang gurun adalah tempat di mana Anda diproses. Tuhan memimpin Anda melewati padang gurun untuk kebaikan Anda, dan di sanalah tempat yang terbaik bagi Anda. Proses perjalanan di padang gurun yang harus ditempuh oleh seseorang, karena padang gurun adalah masa yang sangat dibutuhkan dalam hidup setiap anak Tuhan untuk melatih iman dan persiapan menjadi seorang percaya yang kuat dan terlatih. Tentu saja padang gurun adalah suatu tempat yang tidak menyenangkan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal atau tempat untuk hidup. Namun, tempat pelatihan ini tidak ada jalan pintas untuk menghindarinya, karena inilah daerah transisi ke arah tanah perjanjian, dan tanah perjanjian itu tidak dapat dicapai tanpa melewati padang gurun ini. Bila seorang anak Tuhan ingin memasuki tanah perjanjian ini, maka dia harus mengerti masa dan saat Roh Allah bekerja. Artinya perlu adanya kepekaan. Dengan demikian mereka akan mengetahui apa yang Tuhan akan lakukan, sehingga mereka akan menanggapinya dengan bijaksana. Sebaliknya, mereka yang tidak mengetahui waktu dan saatnya Tuhan, maka mereka tidak akan dapat mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidupnya, sehingga mereka hidup dengan sembarangan. Perlu diingat bahwa saat Anda berada di padang gurun, jika Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka padang gurun bukanlah tempat yang negatif, karena tujuannya sangat positif, yaitu untuk melatih dan mempersiapkan Anda bagi kegerakan yang baru dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, memasuki dan mengalami padang gurun merupakan suatu sukacita yang besar, sebab mereka menyadari di balik semua itu ada tanah perjanjian. Jadi, bagaimana agar bisa bertindak bijaksana ketika Anda berada di padang gurun? Tentunya tidak ada contoh yang sesempurna selain Tuhan Yesus yang telah berhasil menyelesaikan ujian padang gurun ini. Alkitab mencatat dalam Lukas pasal 3 ayat 22, Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk nyata seekor burung merpati, dan suara Bapa yang memproklamirkan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dalam Lukas pasal 4 ayat 1 tertulis, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Menjadi jelas bahwa bila Anda dibawa masuk ke dalam masa padang gurun, maka yang pertama, Anda bukan sedang mengalami penolakan dan penghukuman Tuhan. Yang kedua, bila Anda diizinkan masuk ujian padang gurun, itu bukan berarti Tuhan menyerahkan Anda kepada tipu muslihat iblis dan meninggalkan serta melupakan Anda
sendirian. Jangan salah mengerti, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup Anda sekalipun Anda ada di masa padang gurun. Justru hanya Tuhanlah yang dapat membawa Anda melewati padang gurun itu. Jika tanpa Tuhan, tidak mungkin Anda sanggup melewati padang gurun ini. Padang gurun bukanlah tempat di mana Anda disingkirkan atau diasingkan. Padang gurun adalah tempat Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa dalam hidup Anda. Yang ketiga, padang gurun merupakan tempat kemenangan bagi orang yang mentaati perintah-perintah-Nya. Yesus diserang iblis di padang gurun. Namun Yesus mengalahkan iblis dengan firman Tuhan ketika tubuhnya merasa lemah karena lapar. Jadi padang gurun bukanlah tempat anak-anak Tuhan untuk dikalahkan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang sangat mengasihi aku, saya bersyukur karena Engkau menyingkapkan rahasia firman-Mu. Saya bersyukur karena pemahaman dan pengertian yang Engkau nyatakan bahwa ketika aku diizinkan masuk dalam masa padang gurun, maka hal ini bukanlah karena Engkau menolak dan menghukum aku, dan bukan juga jadi tempat pembuangan dan penyingkiran di mana Tuhan melupakan aku, tetapi padang gurun adalah tempat kemenangan bagi orang yang percaya dan mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.